Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Dika Prabowo, saya 17 dari kelas 11 MIPA 7. Pada ujian praktikum fisika kali ini, saya lakukan percobaan gerak sederhana pada bandul. Adapun tujuan saya melakukan percobaan ini, yang pertama untuk mampu mengamati gerak osilasi pada bandul itu sendiri. Yang kedua, mampu menentukan periode sebuah bandul dengan variasi massa dan variasi panjang talinya. Dan yang ketiga, mampu menentukan kecepatan gravitasi dari periode itu sendiri. Untuk alat dan bahan, pertama ada statis, yang dimana hal ini saya menggunakan tangga. Kemudian ada beban atau bandul itu sendiri dari batu dalam wadah plastik, dengan yang satu lebih ringan dan yang satu lebih berat. Kemudian saya ada solatip, kemudian busur, dan ada tali. Dalam hal ini saya memakai tali kasur. Kemudian ada alat pencatat, dalam hal ini saya memakai pensil, dan kemudian ada gunting, dan ada mistar. Sedangkan bandul itu sendiri adalah suatu benda ideal yang terdiri dari suatu titik massa dan digantung dengan panjang tali yang tak bermassa. Jika bandul tersebut disimpangkan dengan sudut theta dari keadaan setimbangnya, maka bandul itu akan bergerak dengan arah vertikal dikarenakan pengaruh oleh gravitasi. Sedangkan bandul itu sendiri akan bergerak pada suatu siklus atau gerakan yang berulang pada waktu yang tetap. Hal tersebut dinamakan dengan periode. Sehingga dapat dikatakan bahwa periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu getaran. Percepatan gravitasi dapat ditentukan dari periode itu sendiri, di mana gravitasi sama dengan 4pi kuadrat dikali panjang tali per kuadrat periodenya. Untuk langkah kerja, yang pertama kita pasangkan bandul kepada statis. Dalam hal ini saya menggunakan tangga dengan massa yang sudah terikat di talinya. Setelah kedua massanya telah kita ikat dengan benang, maka kita lanjutkan pemasangan kedua bandul ini ke statis kita dengan mengukur sesuai variasi panjang yang kita mau. Untuk yang pertama kali saya menggunakan variasi panjang yang pertama, yaitu 40 cm ya. Bandul sudah terpasang pada statis kita. Untuk massa yang lebih ringan, dan di sebelah yang satunya yang lebih berat, maka kita siap untuk melakukan perhitungan periode pada bandul untuk pada akhirnya menentukan gravitasinya. Untuk langkah yang berikutnya,
Langkah ketiga, kita akan menentukan periodenya, yaitu dengan pertama-tama mengukur besar sudut penyimpangan dengan menggunakan busur, yaitu sebesar 15 derajat. Setelah didapatkan sudut penyimpangannya 15 derajat, kita siapkan stopwatch untuk menghitung 10 kali periode. Ya, kalau sudah merasa siap, kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10. Kemudian hasilnya kita screenshot terlebih dahulu. Ya, dan kemudian kita catat hasilnya di suatu kertas dengan menggunakan alat catat, pensil ataupun pulpen. Ya, untuk langkah yang terakhir kita lakukan pengulangan terhadap variasi massa dan variasi panjang talinya. Untuk variasi massa saya menggunakan massa yang lebih ringan dan satu lagi massa yang lebih berat. Untuk panjang tali saya memakai 3 jenis variasi, yaitu panjang tali yang pertama sepanjang 40 cm seperti yang saya demonstrasikan, dan kemudian 60 cm, dan yang ketiga 80 cm. Ya, untuk yang pertama kali kita coba pada panjang tali 40 cm, dan pertama-tama kita coba pada massa yang lebih ringan. Untuk sudut deviasinya kita ukur sebesar 15 derajat. Setelah busur menunjukkan angka 15 derajat, dan kita lepaskan. Dan untuk mengukurnya itu pada periode yang 10 atau 10 getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, untuk massa yang lebih ringannya pada panjang tali 40 cm kita dapatkan 10 getaran 12,60 sekon. Ya, untuk yang berikutnya setelah massa yang lebih ringan kita coba pada massa yang lebih berat, masih dengan panjang tali 40 cm. Siapkan cairan 15 derajat, siapkan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang massa yang lebih berat pada panjang 40 cm kita dapatkan untuk 10 getaran sebesar 12,76 sekon. Ya, untuk yang berikutnya kita coba pada tali yang panjangnya 60 cm dan dengan massa yang lebih ringan terlebih dahulu. Kita simpangkan sebesar 15 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, untuk massa yang lebih ringan kita dapatkan hasilnya untuk 10 kali getaran 15,43 sekon. Ya, untuk yang berikutnya kita coba masih dengan panjang 60 cm tapi dengan massa yang lebih berat. Simpangkan sebesar 15 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, untuk hasilnya dengan massa yang lebih berat
didapatkan angka 15,60 sekon. Untuk yang berikutnya kita coba pada tali dengan panjang 80 cm dengan massa yang lebih ringan. Pertama-tama seperti sebelumnya kita ukur terlebih dahulu sudut penyimpangannya sebesar 15 derajat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya, dihasilkan di sini waktunya yang tercatat untuk 10 kali periode atau 10 kali getaran 10 T 17,90 sekon. Ya, untuk yang berikutnya kita isi dengan panjang tali yang sama 80 cm namun dengan massa yang lebih berat. Simpangkan 15 derajat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya, didapatkan waktu sekitar 18,09 sekon untuk 10 kali getaran. Berikut data-data dari hasil pengamatan bandul massa M1. Berikut data-data dari hasil pengamatan bandul massa M2 di mana M2 lebih besar dari M1. Setelah melakukan perhitungan gravitas dengan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, maka saya mendapatkan gravitasinya sebagai berikut. Untuk M1 dengan panjang tali 40 cm didapatkan gravitasi sebesar 9,94. Untuk yang 60 cm mendapatkan gravitasi 9,94 dan yang untuk 80 cm didapatkan gravitasi sebesar 9,85. Adapun saya melakukan perhitungan rata-rata untuk ketiganya, yaitu dijumlahkan dan dibagi 3, menghasilkan gravitasi untuk massa 1 yaitu sebesar 9,91 meter per second kuadrat. Ya, untuk massa yang kedua, di mana massa kedua lebih besar dari massa pertama, didapatkan gravitasinya sebagai berikut. Untuk yang panjang talinya L1 40 cm, kita mendapatkan gravitasi sebesar 9,67 meter per second kuadrat. Untuk yang panjang talinya L2 60 cm, kita mendapatkan gravitasi sebesar 9,72 meter per second kuadrat. Untuk yang panjang talinya L3 80 cm didapatkan gravitasinya sebesar 9,64 meter per second kuadrat. Adapun mean atau rata-rata dari gravitasi pada M2 ini yaitu sebesar 9,67 meter per second kuadrat. Ya, untuk gravitasi total kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan kedua gravitasi yang ditentukan dari M1 dan M2 dengan menjumlahkan keduanya dan dibagi 2, yaitu saya dapatkan hasilnya sebesar 9,79 meter per second kuadrat. Ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari perhitungan dan percobaan yang telah dilakukan bahwa gravitasi di sekitar rumah saya adalah sebesar 9,79 meter per second kuadrat. Hal ini masuk akal karena saya memang melakukan percobaan ini di lantai 2 rumah saya, di mana semakin tinggi datarannya semakin rendah juga gravitasinya. Dan kemudian juga dapat ditarik kesimpulan bahwa massa tidak berpengaruh pada gravitasi dikarenakan dari hasil gravitasi di M1 dan M2 tidak terpaut terlalu jauh. Maka benar adanya bahwa rumus gravitasi sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, di mana tidak ada massa di situ, hanya terdapat variasi panjang tali dan periodenya. Sekian, terima kasih.